Halo semuanya, selamat datang kembali di On Air Law, podcastnya anak hukum Universitas Airlangga yang pastinya selalu fresh, up to date, dan juga pastinya menginspirasi. Bareng aku, Raymond Herlin, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang tentunya tidak hanya bersinar di bidang akademik, tapi juga bisa berprestasi membanggakan Indonesia lewat jalur olahraga di ajang internasional loh. Bayangin aja, dari Fakultas Hukum UNER, tapi bisa bawa pulang medali perak untuk kelas individu dan medali perunggu untuk kelas pair dalam ajang Wata Japan International Taekwondo Championship tahun 2025. Langsung aja kita sambut ada Kak Nadia Jovita. Halo Kak, apa kabar? Halo, Mungkin Kak Nadia bisa tolong perkenalkan dirinya terlebih dahulu. halo, nama aku Nadia Jovita. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Proud, angkatan 2023. Oke Kak Nadia, gimana nih kabarnya hari ini? Ada kelas tadi? Oh, baik. Kelasnya puji Tuhan udah selesai semua. Terus gimana tadi rasanya pulang dari Jepang dengan segudang prestasi nih Kak? Pasti banyak banget yang bilang kakak inspiratif ya nggak sih? Bersyukur banget. eh, Perjalanannya jauh. Kami berempat itu juga benar-benar udah sangat mempersiapkan, udah sangat berusaha. Puji Tuhan pulang tidak ada yang sia-sia. Jadi satu kata sih bersyukur, bersyukur sekali. Oke, keren banget Kak Nadia. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa ngulik lebih dalam lagi nih soal pengalaman Kak Nadia. Oke, yang pertama nih Kak. Biasanya anak hukum itu identik sama debat, riset, organisasi, tapi Kak Nadia juga bersinar dalam dunia olahraga. Nah, mungkin bisa tolong ceritain Kak Nadia, gimana sih awal mulanya Kak Nadia memutuskan untuk terjun dalam dunia bela diri dan sampai akhirnya bisa berkompetisi di ajang internasional. Mungkin kalau ceritain dari awal banget itu panjang ya. Aku singkat aja. Untuk perjalananku di taekwondo itu nggak selama itu teman-teman. Aku baru mulai itu pas SMA kelas 1. Jadi waktu itu ada dojang di dekat rumah. Iseng-iseng tapi kebablasan. Ternyata seru banget. Terus sejak itu gak ada satu hari yang aku bisa lewatin tanpa latihan. Dan ini bukan hiperbola, tapi emang selama masa SMA kita kan sekolah dan ya sekolah padat, belajar belajar belajar. Kalau aku nggak latihan pada hari itu aku bakal ngerasa moodku hancur dan malamnya jadinya nggak bisa ngerjain tugas dan nggak bisa belajar. Dan latihan itu se-refreshing itu, senang itu karena ada satu tuntutan lebih di aku untuk good in another aspect. Jadi selama aku bersekolah ya dari SD sampai SMA itu aku sadar yang aku kejar adalah selalu akademik, typical Asian family. Akademik. Kemudian aku diizinkan untuk ikut taekwondo, berprestasi di sana. Uh, Tiba-tiba ada satu pintu lagi yang kebuka di hidupku yang menyenangkan sekali, puji Tuhan menyenangkan sekali. Dengan semua keluh kesah dan capeknya tuh pada akhirnya semuanya menyenangkan dan aku bersyukur bisa ngelaluin itu semua. Dan pada akhirnya sampailah di Surabaya di UNER. Sempat takut karena gak akan bisa ngelanjutin taekwondo seintens selama aku di Jambi, di kota asalku. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata UKM Taekwondo UNER itu sangat-sangat menyambut kedatangan semua atlet yang memang ingin bertumbuh untuk komit bareng-bareng membawa nama UNER ya, bukan nama UKM aja, bahkan di kancah internasional. Jadi awalnya kami berhasil berangkat ke Malai, kemudian akhirnya berhasil berangkat ke Jepang, dan ini tuh sesuatu yang udah sangat-sangat didambakan ya, sudah sangat direncanakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi ceritanya itu udah panjang, bahkan sebelum aku SMA sepertinya angkatan-angkatan yang terdahulu itu udah mencanangkan hal ini. Akhirnya bisa terrealisasi pada saat aku berkuliah di sini. Itu syukurnya luar biasa. Aku berkesempatan untuk ikut sebagai salah satu bagian dari tim yang berangkat, dari hasil seleksi juga, dan benar-benar bisa berangkat. Padahal sebenarnya Hamin 1 minggu kan latihan terus ya. Bahkan setelah aku ngurusin visa itu aku masih masih ngerasa surreal, rasanya kayak emang iya aku bakal berangkat, emang Wow. beneran bakal berangkat. Jadi benar-benar di antara kesibukan kuliah dan ada beberapa kepanitiaan juga di FH,
di antara kesibukan-kesibukan itu dan latihan tiap hari, itu semua aku jalanin hampir dengan apa ya, dengan absent minded gitu loh. Pokoknya semuanya aku jalanin aja, tapi untuk goalnya aku tahu aku mau dapat medali, tapi pada saat yang sama aku masih ngerasa kayak lagi di mimpi gitu. Jadi mimpi kenyataan ya Iya, kayak. rasanya masih, bahkan pada akhirnya aku tahu pasti akan berangkat dan bener-bener akan berangkat itu setelah Hamin 1 minggu. Tapi bukan berarti aku tuh pesimis tidak akan berangkat, cuma ya itu unimaginable banget bisa berangkat ke sejauh itu dan bertanding sejauh itu. Itu sih. Wah, keren banget kan Nadia Jovita. Bener-bener sangat-sangat inspiratif ya teman-teman ya. Dari awalnya iseng-iseng dan akhirnya berhadiah. Hadiahnya bukan cuma sekedar hadiah, tapi medali ya kak ya. Iya, Keren bener banget. Nah tadi kan Nadia ada mention kalau misalnya tiap hari itu latihan. Tidak bisa ngaluin satu hari tanpa latihan gitu kan. Karena dia juga sebut tadi itu ada panitian-kepanitiaan. Nah tentunya sebagai kita anak hukum pasti tahu dong kalau ada tuntutan akademik yang bisa dibilang nggak mudah gitu buat orang-orang. Tapi juga harus bisa menyeimbangkan waktunya. Nah, karena dia sendiri sebagai atlet, aku pengen tanya dong, gimana cara karena dia bisa menyeimbangkan waktunya dalam latihan dan juga aspek akademi maupun aspek-aspek lainnya kak, seperti kepanitiaan seperti itu. Oke. Nah, kita setiap hari itu dikasih Tuhan 24 jam. 24 jam itu teman-teman, ada beberapa hari yang rasanya 24 jam itu nggak akan cukup. Tapi juga ada beberapa hari yang rasanya 24 jam itu melimpah. Ada juga beberapa hari yang rasanya 24 jam itu just right. Nah, hari-hari itu ya bukan kita yang atur, itu juga karena tuntutan dari eksternal. Tapi aku jamin 24 jam itu adalah cukup karena memang segitu yang kita punya setiap harinya. Untuk latihan, pasti ada jadwalnya kan. Segala sesuatu tuh pasti ada jadwalnya. Gunakan jadwal yang sudah diberikan dari sananya itu dengan sebaik mungkin. Kamu kelas hari ini pada saat ini, lakukan itu. Kamu ada latihan pada hari ini pada jam segini, lakukan itu. Kemudian di antara jadwal-jadwal itu pasti ada waktu yang senggang. Di antara, di luar dari jadwal yang udah diberikan sama pihak-pihak eksternal tuh pasti ada waktu yang senggang, itu kita yang atur. Ya, Kita harus isi dengan sebaik mungkin. Oh, aku hari ini latihannya cuma sore, tapi paginya aku senggang karena nggak ada kelas. Yaudah, paginya kita latihan dulu. Usahakan setiap hari waktu yang diberikan itu ya digunakan sebaik mungkin, karena kita punya kesadaran aja kita cuma punya 24 jam. 24 jam itu mau kamu sia-siakan atau mau kamu pakai, karena 24 jam itu nggak akan balik lagi. Dan waktu pertandingan atau waktu hari H ataupun waktu ujian itu kan semakin lama semakin dekat. Jadi ya kalau kita enggak mengatur waktu, kita ditelan sama waktu. Bener banget tuh katakan dia. Kalau kita nggak membagi waktu, nanti kita yang ditelan sama waktu teman-teman. Jadi ingat ya dalam bijak-bijak dalam menggunakan waktu. Nah karena dia aku juga pengen tanya nih, kan karena dia kita itu harus menggunakan waktu yang lagi senggang gitu. Berarti karena dia itu latihannya itu apakah menyesuaikan jadwal kuliahnya atau bagaimana itu kak? Nah, pelatih di UKM Taekwondo Unair, Sahabat Ita, Salam Gigi dan teman-teman yang lainnya, terutama Salam Ita yang melatih kami, itu pada awal program training center namanya TC, latihan intens sebelum pertandingan itu beberapa bulan sebelum, itu kami bakal ngerekap dan mengirimkan jadwal kami. Jadi bukan cuma jadwal kuliah, pokoknya jadwal apapun itu selain daripada latihan kapan kami senggang. Kemudian pelatihnya I see. akan mengatur. Oke, berarti hari ini kamu bisa latih jam segini, latihanlah jam segini. Kamu hari ini bisa latihan. Jadi setelah itu di luar dari latihan yang diatur, satu hari kan bisa lebih dari satu kali latihannya ya. Jadi diusahakan untuk seoptimal mungkin latihannya, karena tuntutannya juga jauh dan pembiayaannya juga. Jadi pokoknya kalau untuk perkuliahan ini semua bagian dari UKM sadar dengan betul kalau akademik adalah yang utama, Ya, betul. kuliah adalah yang utama. Ya, Semuanya kita masih sadar. mahasiswa ya, Kak, ya. Oleh karena itu semuanya menyesuaikan. Pokoknya tidak akan mempengaruhi kedatanganmu di kelas perkuliahan. Capek iya, tapi kamu tetap harus hadir di kelas kuliah. Jadi jadwal latihannya yang menyesuaikan dengan jadwal kelas kuliahnya. Oh, hari ini kuliahnya sampai sore, oke latihannya malam. Oh, hari ini ada kelas kuliah pagi, oke latihannya sore. Jadi mengimbangi dengan kelas perkuliahan. Organisasi juga sama.
Aku karena harus banyak latihan dan benar-benar waktuku tersita untuk itu, untuk beberapa kegiatan organisasi itu ya pasti aku sering banget izin. Sering sekali izin. Tapi puji Tuhan untuk kelas perkuliahan ya diusahakan selalu hadir. Tapi kalau untuk kegiatan organisasi, rapat-rapat, kepanitiaan itu aku sering sekali izin. Jadi memprioritaskan akademik ya Kak, karena kita Iya. kan sebagai mahasiswa yang pastinya tanggung jawab kita kepada orang tua, kepada diri kita sendiri. Untuk masa depan. Betul ya. Jadi teman-teman ingat yang teman-teman mungkin kayak lagi capek gitu, merasa pengen bolos kelas, pengen izin. Kalian harus ingat bahwa ada Kanadia yang lebih capek lagi habis latihan setiap hari. Jadi teman-teman, yuk kita gunain privilege kita untuk selalu hadir dan juga menyimak kelas-kelas yang ada. Oke Kanadia. Tadi karena dia juga ada bilang kalau karena dia itu awal mula mau tekunin taekwondo ini karena ada keinginan dari diri sendiri untuk aku bisa nih excel di satu aspek lain selain daripada akademik ya kan. Nah, aku yakin pasti teman-teman kita semua ini juga ada yang merasa demikian gitu. Mungkin dari karena dia sendiri yang udah berhasil di aspek tersebut, bisa nggak kasih kita tips atau mungkin saran gitu bagaimana buat teman-teman kita yang juga mau memulai supaya bisa menekuni bidang lain selain akademik supaya bisa sekeren dan sesukses Kanadia. Maksudnya di bidang non akademik Iya, gitu ya. di bidang Oh, non akademik gitu Kak. aku salut banget sih kalau ada teman-teman yang tiba-tiba banting setir dan pengen prestasi di bidang non akademik juga. Itu sesuatu yang wow bagiku. Jangan takut memulai, kita aja. Pasti yang pertama jangan takut mulai. Dan kalau sudah berani memulai, jangan jangan punya hati untuk berhenti. Kalau udah berani mulai, harus berani komit, harus berani disiplin. Kalau mulai kemudian setengah-setengah, kadang hilang, kadang muncul, itu kalian jahat ke diri kalian sendiri dan juga jahat ke teman-teman yang ada di sekitar kalian. Teman-teman yang udah, terutama para pelatih yang udah meluangkan waktunya, membela-belakan untuk ya mengusahakan kalian agar kalian bisa berhasil. Jadi kalau udah berani memulai, harus berani komit, harus berani disiplin, berani kalah teman-teman. Aku selalu kalah. Aku gak akan bilang kalau aku sering kalah. Aku selalu bilang aku selalu kalah. Karena dari semua kekalahan itu, kekalahan yang terakumulasi itu adalah kemenangan yang tertunda. Wah, keren Jadi banget ini. jangan takut kalah, jangan takut mulai, jangan takut komit, disiplin tolong. Oke Gitu ya. aja. Terima kasih karena dia ingat teman-teman. Teman-teman yang ingin ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, ingat yang pertama itu jangan takut seperti kakak Nadia. Habis itu, kalau kita sudah mulai sesuatu, kita harus komit ya teman-teman, kita harus disiplin, kita harus bisa tekun sampai kita membuahkan hasil-hasilnya. Dan jangan terlalu takut untuk kalah karena seperti kakak Nadia, kekalahan itu hanyalah kemenangan kita yang tertunda. Oke, karena dia ngomong-ngomongin tentang menang dan kalah, tadi kan karena dia itu di awal kita bilang, karena dia itu udah menang medali perak untuk kelas individu dan juga medali perunggu ya untuk kelas per ya. Nah, mungkin di kejuaraan internasional yang udah luar biasa itu, karena dia masih ada goal lain gak sih? Kayak apa ini? Next target yang ingin sang atlet karena dia capai gitu di bidang taekwondo atau mungkin bisa di bidang lain-lainnya Kak? Oke. Untuk di bidang taekwondo ya, aku bakal terus bertanding tentunya, nggak mungkin berhenti. Karena pada akhirnya bukan cuma prestasinya ya, tapi kesenangannya itu luar biasa senang. Teman-teman yang mungkin ada lagi menggeluti suatu bidang tertentu apapun itu, pasti kalian punya rasa, pasti punya alasan untuk datang tiap hari. Itu bukan cuma-cuma karena aku pengen dapat ini, aku pengen dapat ini. Kalau goalnya tuh cuman untuk aku mau dapat medali ini makanya aku datang latihan, aku rasa itu akan cepat menjenuhkan ya teman-teman, akan cepat bikin capek, 2 kali bahkan berkali-kali lipat akan lebih cepat. Sebenarnya datang latihan terus menerus dan lanjut terus menerus tuh goalnya karena senangnya itu. Senang banget, senang sesenang itu. Jadi kedepannya ya goalnya ada beberapa, aku akan sampaikan nanti. Oke. Doakan saja semoga Unair, terutama UKM Taekwondonya Unair itu semakin melejit ya teman-teman. Aku mohon doanya karena kami berusaha keras sekali. Dan untuk di bidang lain ya pastinya
aku mau lulus dengan IPK yang sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Tak usahakan setiap hari dan setiap semester, tidak akan pernah bolos kelas dan lain sebagainya. Akan kemungkinan pengen ikut bidang-bidang yang akademis ya, mulai ke depannya, karena udah menghitung aku udah semester 4. Aku nggak bakal terus-menerus ada di menggeluti taekwondo ini. Masa depan juga lebih penting pastinya, tapi ya pokoknya sepanjang jalan apapun itu kesempatan yang diberikan untuk aku dari manapun itu aku akan ambil, dan apapun itu pokoknya kerjakan sebaik-baiknya aja. Pada akhirnya sih itu ya, apapun bidangnya pokoknya kerjakan sebaik-baiknya. Goalnya adalah lakukan sepenuh hati, apapun hasilnya pokoknya sepenuh hati 100%. Itu aja sih. Oke, ya teman-teman, mohon untuk kita mendoakan karena dia ya, untuk supaya goal-goalnya itu semuanya bisa tercapai teman-teman. Karena kalau misalnya karena dia berhasil mencapai sesuatu, kita juga sebagai teman-teman dari Fakultas Hukum UNER pastinya juga ikut bangga. Dan ingat kata karena dia, yang penting goalnya itu adalah bukan hanya medali, bukan hanya hadiah atau apapun, tapi untuk mengerjakan hal tersebut dengan sepenuh hati. Oke teman-teman, luar biasa banget karena dia ngobrol kita hari ini. Dari karena dia, kita bisa belajar bahwa jadi mahasiswa hukum itu gak hanya terbatas untuk berprestasi di dalam ruang kelas, tapi juga bisa berprestasi di banyak-banyak bidang lainnya seperti bidang olahraga salah satunya. Oke, terima kasih sekali lagi karena udah mau hadir di Onerlo kali ini. Aku seneng banget dan aku juga sangat-sangat terinspirasi, dan pastinya teman-teman yang dengerin juga pastinya ikut terinspirasi. Oke, kalau begitu sampai jumpa semuanya. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa follow semua sosial media kita ya. Terima kasih Kanadia, sampai jumpa. Terima kasih.